Remaja kita harus berani nih ambil aksi nyata. Di 80 tahun Indonesia, perempuan juga harus merdeka. Betul. Harus bebas berekspresi. Jangan yang kayak wah, apa kalau keluar ya jangan kok pakai begitu. Iya. Nanti begini-begini. Padahal kan perempuan harus Bebas bisa. kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Sweet. Suara-suara perempuan memang gitu ya sih, agak lembut ya. Halus. Ya, nah hari ini kita kembali podcast lagi, tentunya masih dalam rangka kerjasama antara Saraba Channel dengan kelompok perjuangan kesetaraan perempuan Sulawesi Tengah atau biasa disingkat KPKPST. Tepuk tangan dulu. Nah, tentunya malam ini kembali dengan saya Vini sebagai host di sini. Jadi host yang laki-laki tua bangka itu kita hempaskan dulu. Sudah tua, sudah bunyi-bunyi kursi kalau dia duduk. Malam ini juga guys, kita ditemani dengan co-host yang fenomenal. Baru saja keluar kota, katanya ketemu keluarga. Ada kakak Olga. Halo. Masya Allah. Iya, Kakak Olga lama kita baru ketemu loh. Iya, lama sekali. Iya, dari mana kakak Olga? Dari Sulawesi. Dari rumah baru ya, warna merah ya. Luar biasa. Bukan. Oh bukan. Hitam putih. Hitam putih say, bukan merah putih ya. Yang lambang di atas rumah ada lambang-lambang Garuda apa gitu deh. Gajah. Oh gajah dia. Luar biasa. Nah kakak Olga seperti biasa, co-host malam ini akan memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari. Silakan kakak Olga. Jadi kita sudah kedatangan relawan muda dari KPKPST. Ada kakak Firda dan kakak Feby. Halo kakak Feby, selamat datang di Saraba Channel. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Iya, apa kabar ini kakak berdua? Alhamdulillah baik. 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 Perjalanan ke sini aman? Aman Terkendali Tadi dibonceng naik motor? Naik motor. Ada yang bonceng? Berboncengan. Oh berboncengan. Berarti gak ada yang putus sandaran ya? Mandiri, Perempuan mandiri. Kalau kakak Firda dari mana? Alamat rumah apa? Kalau tinggal sekarang di Jalan Batu Tela. Batutela. Di Batu Tela, BTN Batu Tela. Belakang Unta teh. Betul, dekat Pemancar. Iya, yang kalau turun habiskan pasrem. Kalian tinggalkan gas, turun. Kalau kakak siapa tadi? Feby. Kakak Feby. Kalau saya dari Loli Loli. di Pesua. Luar biasa juga. Yang banyak itunya. Iya, ini Apanya tuh? Kalau dia cuci motor pakai kit sampai di sini motornya bak putih. Banget. Astaga. Tapi aman ya perjalanan ke sini, alhamdulillah. Ini senang sekali, kita sering-sering sekali ketemu dengan KPKPST ya. Baru Iya. beda-beda orang. Beda-beda pasti. orang. Berarti memang di KPKPST banyak relawannya. Banyak relawan, Kak. Sekarang Wah. ada 49 relawan. Itu perekrutannya itu bagaimana? Kenapa bisa banyak sekali? Kalau kemarin itu lewat program di tahun 2023 kami rekrut remaja sebanyak itu di berbagai desa dari Kabupaten Sigi dengan Donggala. Yang paling banyak itu di Sigi. Di sini. Satu orang. Itu tiap tahun. No, 1 tahun ini saja, Kak. Oh, 2023 hanya di saja. 2023 Iya. itu, 2024 tidak ada sudah Tidak ada. ini. Makanya kita sudah tidak berkesempatan. Iya. Kakak Feby berarti tergabung di 2023 juga? Iya. Enggak, saya baru 2024 kemarin. Oh, baru 2024 kemarin. Iya. Coba ceritakan dulu Kak, kenapa bisa sampai mau bergabung dengan KPKPST? Apalagi Kak Feby kan relawan muda ya. Soalnya kan anak-anak muda kadang kayak sudahlah. Malas ini ya, mendingin rebahan scroll Mendingin TikTok. rebahan, scroll Betul. TikTok, check out. Sudah kuliah capek mau urus-urus Iya, relawan betul lagi. lagi. Betul. Relawan lagi. Rela tak melawan. Rela tak melawan. Oke, kalau saya sendiri itu kebetulan karena dulu pasca gempa itu KPKPST datang tuh di Donggala, khususnya di Loli Pesua. Nah, mama saya tuh tergabung jadi relawan di situ. Oh, dari orang tua. Mm-mm. Oke. Nah, setelah sekian lama akhirnya saya kayaknya seru ini kalau mau coba. Daripada saya coba diam-diam menyia-nyiakan masa muda aku dengan tiduran, scroll TikTok. Jadi saya coba mencoba, ternyata wah, kayaknya saya menemukan passionku di sini gitu. Oke.
Berarti passion jiwa sosialnya tinggi. Betul, Kak. Betul. Harus produktif, dia sudah memikirkan itu. Iya, berarti betul. dari orang tua yang mengajarkan atau Iya, mengajak atau kita melihat saja. melihat terus kayak saya tertarik kayaknya. Oke, akhirnya nyaman. Keinginan diri sendiri berarti. Iya, luar betul. biasa. Kalau Kak Firda Kalau saya itu gabung di KPKPST melalui penelitian Unhas. Wis. Karena Unhas selalu itu meneliti terkait isu Kespro dengan KBG dan iklim. Jadi gabung di situ karena basic penelitiannya di Kabupaten Donggala dengan Sigi, jadi saya mewakili masyarakat Donggala yang ceritanya. Risetnya di pasca bencana kemarin, Desa Tompe kan. Nah, terus pas kakak gabung itu, yang terbesit di dalam pikirannya kakak, saya sudah di sini, saya harus melakukan hal ini terlebih dahulu. Dari kakak Firda dulu. Oh, kalau saya kemarin kan itu durasi risetnya kan sampai November saja. Dari September berakhir di November. Setelah itu ada dari program itu riset itu selesai di maju 2023 diajak jadi staf resmi di KPKPST. Awalnya sudah jadi staff. Awalnya seperti ini. Jadi setelah saya lihat-lihat artikel kerja-kerja kemanusiaan yang tidak hanya berdasarkan budget, Iya. jadi sukarela begitu kita membantu masyarakat berbaur di desa. Jadi menarik ini, bolehlah sampai sekarang saya ada di sini mewakili untuk masyarakat Donggala. Jadi aspirasi perempuan kami tuangkan melalui advokasi kami yang ada di desa. Seperti itu sih. Jadi menarik sih. Kalau untuk kakak Febi sendiri, Kalau saya sendiri selain tadi keinginan sendiri ya untuk melakukan kemanusiaan itu, apa yang mau dilakukan pas sudah betul-betul gabung di KPKPST? kalau untuk itu saya tuh setelah bergabung terus lumayan aktif ya, ikut-ikut kegiatan dari kegiatannya Kak Ece, Kak Yuni dan kakak-kakak yang ada Senior di KPKPST. yang Iya, dia betul. ada, oke. Betul, itu lihat mereka itu kan bersosialisasi, terus saya ikut jadi dapat ilmunya juga. Nah untuk saya sendiri hal yang mau saya lakukan tuh saya bagi nih ilmu-ilmu ke teman-teman di kampus karena ilmu yang seperti ini tidak kita dapat di kampus. Betul. Jadi, Jadi memang mulia yang Asik. punya tujuan ini, Betul. Vini. Sangat luar biasa. Jadi relawan. Nah, Kak, tema kita kan hari ini tuh peran pemuda dalam mengatasi kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender di era perubahan iklim. Kira-kira menurut Kakak peran apa yang bisa kita ambil dari mengatasi kesehatan reproduksi tadi? Mengatasi kesehatan reproduksi tadi itu. Oh, iya. Karena perubahan iklim kan sekarang lagi naik Marak turun banget, ya. betul. Jadi kira-kira bagaimana supaya tetap stabil apa-apa ini? Iya. Sedikit cerita. Kalau melihat dari Kabupaten Donggala, khususnya di Loli, Banawa, dengan isu tambang galian C dengan isu pasca bencana di Srenja, di Desa Tompe. Kemarin itu kalau bicara soal peran pemuda sebenarnya sudah banyak sekali melalui program IPAS dengan KPKPST itu sudah banyak sekali program-program yang dijalankan oleh pemuda. Salah satunya kemarin juga ada namanya Foto Poise. Itu kapan, Kak? Itu 2020, kalau saya tidak salah 2024 2024. awal. Oke. Nah, program Foto Poise itu dengan kita melakukan turun ke desa, pengambilan foto, dikawal dengan kakak-kakak fotografer yang di Jakarta. Dari foto itu kita bercerita keluhan-keluhan masyarakat. Ini yang saya cerita di Srenja. Iya. Karena pasca bencana itu betul-betul Desa Tompe itu merupakan desa mati. Karena air laut yang naik. Banjirop kan pasca bencana kemarin. Jadi melalui Foto Voice itu sembari mereka memfoto, melahirkan foto, mereka juga mewawancara mendalam sama salah satu penyintas bencana yang hidup di Huntara. Baru Huntara hunian sementara yang biaya swadayanya mereka, bukan dari pemerintah. Yang waktu itu dibangun di lapangan Desa Tompe. Yang ketika air laut naik, di situ semua sudah ini barang yang kotor-kotoran, plastik-plastik, Sampah, jadi sampah. Jadi mereka kan buat rumah panggung nih dengan sisa-sisa runtuhan rumahnya mereka. Jadi mereka bangun sudah di situ. Jadi yang bertahan di situ banyak sekali. Khususnya mereka mayoritas sebagai nelayan. Karena waktu itu juga belum ada lahan untuk relokasi ke Huntap.
Kemudian dari foto itu tergambar bahwa air banjirop itu yang masih mereka pakai sekarang itu kan sudah berkarat. Air tanah kan sudah terkontaminasi dengan air laut. Wah, betul. Jadi melalui mereka buat dokumentasi kran yang menyuarakan perempuan ketika dia menggunakan air itu selangkangan gatal bisa menyebabkan keputihan. Jadi isu itu yang menarik perhatian bahwa di situasi bencana itu ternyata peran remaja ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena ide-ide kreatif itu didapatkan dari anak-anak remaja. Jadi relawan mudanya kami di KPKPST itu yang aktif dalam Foto Voice itu. Oh, jadi relawan muda KPKPST ini turun ke desa-desa untuk mensosialisasikan seberapa penting tadi Iya, Foto Voice. Foto Voice tadi Iya. itu. Oke, untuk seberapa mengancam dari perubahan iklim yang terjadi bagi kesehatan reproduksinya perempuan sebenarnya menurut Kakak Firda dan juga Kakak Feby? Kalau saya melihat kita mungkin pindah lagi ke desa Loli bersaudara seperti di Banawa ya. Kemarin itu sempat juga melakukan asesmen kecil-kecilan lah buat mini riset tapi belum rampung. Nah itu di Loli Dondo yang ada 7 perusahaan di sana. Di Tambang tuh kayaknya? Iya, perusahaan Galian C. Perusahaan Galian C yang kemudian ada satu dusun yang hidup berdampingan sama itu tambang. Jadi apa akibatnya? Dari mereka kualitas airnya kan sudah tidak ada nih. Mereka harus menggali beberapa meter ke bawah, hampir 20 meter, 30-an ke bawah baru dapat mata air. Yang bersih. Betul. Yang bisa artinya bisa dikonsumsi, yang dimasak, dipakai untuk membasuh kelamin. Maaf ya, kita vulgar karena kita bahas kesehatan reproduksi. Jadi apa inisiatifnya perempuan? Sembari kami memberikan kawan-kawan remaja memberikan sosialisasi. Jadi dulu itu juga sekitar tahun 2015 kalau saya tidak salah, perempuan di sana itu menyambung pipa. Mereka sendiri yang sambung menyambung pipa untuk mengambil air yang di Tesiburi. Karena Tesiburi kan tidak ada galian C-nya. Jadi mereka yang inisiatif untuk mengambil air. Tapi itu juga airnya keruh. Tapi tidak terkontaminasi dengan tidak terkontaminasi dengan tambang, maksudnya galian C, tapi airnya itu keruh ketika hujan. Kan isu perubahan iklim kan juga. Jadi tidak bisa langsung dipakai juga. Tidak bisa, harus diendapkan dulu. Betul. Karena Tesiburi juga berdampingan langsung dengan laut. Betul. Tapi kan mereka mengambil airnya di gunung. Air gunung. Berarti cukup panjang juga pipanya. Panjang sekali Kak. Itu inisiatif perempuan yang didukung langsung oleh pemerintah desa. Berarti saking gelisahnya itu perempuan-perempuan karena di sana. Sudah banyak kan yang terjadi. Ada yang sampai sakit enggak? Kalau sakit biasa diare. Diare. Biasa keputihan. Iya betul, keputihan ya. Terus sama peran pemuda atau relawan muda dari KPKPST untuk masalah seperti itu bagaimana? Kalau sejauh ini kami hanya ini sih Kak, bukan hanya ya, sejauh ini sudah banyak lah dilakukan KPKPST, bukan hanya 2023 itu ketika perekrutan remaja, itu dengan adanya program kami melakukan ini remaja kami gandeng untuk sharing, sosialisasi sama perempuan-perempuan dewasa ataupun merekrut lembaga-lembaga yang di desa kayak Risma, kayak Karang Taruna. Jadi dilibatkan semua, betul. Mereka. Dan satu ada itu mereka bicara soal Kespro. Ya, meskipun tidak ada backgroundnya ini kesehatan. Anak-anak remaja kan minim ya, tapi dengan literasi, artikel, antara kaitan satu isu dengan kaitan lain itu kan agak susah. Jadi mereka terbantukan sama literasi yang mereka punya. Sama ini sih Kak, kalau kita sesama remaja kan kadang itu lebih terbuka kan. Jadi masyarakat Loli langsung Iya, kadang karena kalau sama orang tua biasa masih ada batasan kayak takut, malu untuk bercerita. Jadi dengan adanya relawan muda ini di KPKPST turun untuk sosialisasi sambil sharing-sharing tuh sangat terbantu karena kita lebih bisa terbuka untuk bercerita apa masalahnya kita gitu. Itu sih Kak. Lebih open minded anak muda. Karena sesama perempuan dan sesama anak muda. Betul. Nanti kalau sama orang tua, apa juga? Ambil saja air di sana. Bisa juga di sana.
Tapi bagaimana? Bagaimana kita harus berdamai dengan situasi ini? Kan di satu sisi aktivitas tambang sampai sekarang pun itu Iya. tidak bisa berhenti. Betul. Tapi di sisi lain kesehatan perempuan dan masa depan juga terancam. Jadi bagaimana? Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Kalau sekarang itu anak-anak relawan muda itu masih mereka masih terus berangsur-angsur melakukan sosialisasi, baik secara internalnya mereka ataupun internal dari KPKPST dan IPAS. Jadi mereka punya inisiatif sendiri nih, berapa bulan mereka harus apa namanya? Sosialisasi, gabung dengan anak-anak Risma atau Karang Taruna, pemuda-pemuda di desa itu mereka collab. Memang Mereka harus kerjasama. sering dikampanyekan ya. Betul. Kayaknya. Memang harus sering karena di situasi sekarang juga alhamdulillahnya khusus Banawa itu Loli bersaudara, mereka lagi tidak ingin menambah kapasitas tambang Galen C, bahkan mereka sudah menolak. Cukup saja sampai di situ. Nah, jadi dengan adaptasi ya seperti itu mereka menolak, penyesuaian diri dengan situasi dan kondisi yang sudah terjadi, dengan masuknya relawan muda dengan berbagai inisiatif kreativitas yang mereka bawa, akhirnya bisalah menjadi perpanjang tangan kami di KPKPST. Gitu sih Kak. Kita cukup apresiat juga ya dengan relawan-relawan dari KPKPST karena dengan masalah yang di daerah Sulawesi Tengah sendiri kan banyak kan. Belum ini masih Donggala, Ini masih masih Donggala. Loli Tasiburi, Belum di bagian Kabupaten Pantai Barat ya. betul. Belum di Sigi. KPKPST kan sudah terbagi di berapa daerah, Kak? Di sekarang itu 2025 ada di Parimo ada 6 desa. Iya. Oh, di Parimo sudah mulai Iya, jalan. di Parimo Tong sudah Kak. Di Sigi juga sama Donggala. Oke, berarti semuanya terpusat di sini. Iya. Nah, terus ini kan kemarin kita bertepatan dengan Hari Remaja Internasional di tanggal 12 Agustus. Nah, itu menurut teman-teman remaja hari ini apa tantangannya? Iya. Dan harus bagaimana remaja Indonesia khususnya Sulawesi Tengah ke depan? Mungkin Tantangan anak muda sekarang. Iya. Tantangannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang menggerakkan anak-anak remaja ini, khususnya saya ya, karena saya adalah remaja akhir. Iya. Kalau ada Disclaimer. Terus kita apa ya? Expire. Waduh, hal itu 24 tahun kan remaja akhir. Iya, sudah ketar-ketir ya saya. Aduh, ini kapan dilamar? Ada yang dilamar bayi. Oke, remaja akhir. Nah, iya. expire berarti ya. Betul. Kemudian remaja sekarang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana mereka bisa masuk Iya. dan diterima apresiasinya mereka baik dari skala pemerintah desa ataupun di keluarganya mereka sendiri. Iya, Itu dulu. Karena yang Apalagi- jadi tantangan ini keluarga mereka dulu. Betul. Bagaimana mereka bicara sama adiknya, sama Iya. kakaknya, mamanya, Iya. tantenya kan susah juga ini memberitahu kalau hanya 1, 2, 3 kali, aduh harus berangsur-angsur karena dari situ sebenarnya mengubah pola pikir itu tidak mudah Kak. Betul. Apalagi orang tua kan biasa Iya. nanti bilangnya apa juga kok tahu. Iya betul. Aku masih Iya. ada kemarin tuh itu. Betul. Betul. Jadi kan itu sebenarnya menjadi tantangannya adalah bagaimana sih Cara anak remaja ini mempertahankan dia punya apresiasi itu untuk pemerintah desa, ke keluarga, ke lingkungannya mereka. Nah jadi alhamdulillahnya karena konsistennya mereka remaja di 3 kabupaten ini khususnya ya, Iya. sampai sekarang pun program mereka tidak terputus. Selalu ada skala kecil besar yang mereka lakukan di 3 kabupaten ini. Alhamdulillah mereka juga tergabung di lembaga-lembaga yang ada di desa. Begitu sih Kak. Nah, kalau Kak Firda kan sekarang sudah jadi staf resmi dari KPKPST. Iya kan? Masya Allah. Iya, awalnya dari Iya. relawan muda tadi. Dari riset tuh, diajak riset sampai jadi relawan muda langsung jadi staff. Kira-kira untuk Kak Firda sendiri ada tidak tantangan untuk Kak Firda mengajak relawan-relawan muda untuk mengkampanyekan apa tujuan dari KPKPST Oh iya. sendiri? Kalau tantangan yang saya rasakan itu 1-2 kali masih ada. Karena butuh pendekatan spesialis ke mereka ini anak-anak. Jadi kayaknya remaja. Feby harus dengar nih. Betul. Karena Feby tidak mudah mudah itu, itu. Tidak mudah sekali tantangannya itu, dan saya harus bagaimana memposisikan diriku sebagai anak remaja di usia 15 tahun, Iya. 16 tahun, bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik dengan kupingku yang sangat banyak sekali nih perlu Betul, biasanya didengarkan. memang anak muda mau didengar. Mau Iya. didengar. Tapi tidak mau nggak didengar.
tidak mau dengar mental health-nya itu mereka. Kak Firda nanti ini begini. Itu kan kita harus pendekatan itu sespesialis mungkin menjadi remaja seutuhnya. Begitu sih Kak. Oh, berarti sekarang bukan remaja utuh. Jadi mereka di usia 15 tahun, jadi mereka di usia 16 tahun. Nah, kalau tantangan awalnya di 1, 2, 3 kali itu kadang kemarin itu betul-betul ketika melakukan pendekatan, mereka malah menjauh. Apalagi dibahasnya ketika bagian kesehatan reproduksi. Iya. Yang masih menjadi tabu di masyarakat. Iya, betul. Yang masih kalau, datang lagi orang ini sosialisasi, pasti mau disuntik kita ini. Dikira puskesmas datang ini. Puskesmas datang ini. Karena gandengan sama bidan kan. Iya. Karena memang biasa orang di kampung itu kayak kalau belum kelihatan, orang tidak anggap Iya, itu betul. serius ya. Betul sekali Kak, betul sekali. Jadi Nanti kelihatan sakitnya baru. Seperti Ya, bilang kemarin gitu. Jadi remaja-remaja juga ketika 1-2 kali itu kami lakukan pendekatan terhadap mereka, akhirnya ada inisiatif Kak buat grup Jo. Asik. Grup relawan muda. Asik. Berawal dari KPST. grup. Dari situ sudah buat grup, ada kegiatan, deh kita buat ini yuk. Oke. Tanpa kami menyuruh, memberikan kreatif, mereka sudah timbul. Kak, bagaimana kalau kita Inisiatifnya kesini? mulai ada ya. Wow, bagus juga ternyata ya. Dan tidak terputus dari situ ketika kan ini 3 isu nih kita gandeng satu kaligus ke desa. Bahas terkait kekerasan berbasis gender seksual, bahas terkait Kespro dan iklim. Ketika khususnya di KBGS itu ada kasus didapat sesama remajanya mereka, kawannya mereka mungkin ada mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan yang mana mereka belum mau speak up kan. Nah, pada akhirnya si remaja ini yang rangkul, kau kenapa? Sudah telepon KPST. Seperti sih kan, selain adanya Satgas PPA Desa, kami juga terbantukan sama anak-anak relawan muda. Berarti memang perubahan iklim tadi itu juga korelasinya ada dengan kekerasan yang dialami sama perempuan. Betul. Seringnya apa? Penelantaran ekonomi. Penelantaran ekonomi. Iya. Contohnya. Kalau di pasca bencana kemarin, itu banyak sekali kasus yang kami temui ketika dari ruang ramah perempuan sampai ke tenda ramah perempuan. Setelah itu pasca pemulihan, ada DP suami yang ketika pulih ini bencana, dia di situ, pergi misalnya ke Kalimantan. Merantau. Tapi dia pulang. Dikasih tinggal anak istrinya. Dikasih tinggal anak istrinya. Oh, itu panik. Penelantaran ekonomi. Masuk dalam kekerasan berbasis gender. Sudah masuk dalam kekerasan itu Masuk ya. dalam kekerasan kan. Penelantaran ekonomi. Nah, kalau di desa lainnya juga ketika sudah tidak tercukupi nih perekonomian di masa sulit, di masa kritis, misalnya pasca bencana kemarin, akhirnya diputuskan untuk si anak perempuan nikah saja. Dipaksa Jadi pernikahan anak. Nah, karena mau menyambung tali ekonomi tadi. betul. Pernikahan dini terjadi. Betul. Hanya gara-gara mau dibilang hal sepele, kayaknya itu tidak sepele juga ya. Betul sih Kak. Jadi, pikiran orang tua mungkin dinikahkan itu sudah selesai masalah ekonomi. Ternyata habis nikah hidup juga dengan keluarganya si perempuan. Jadi tak jatuh ditimpa tangga lagi kan ada istilah gitu. Tapi kalau calon suami yang lupa pulang itu termaksud kekerasan. Kekerasan kayak gitu ya. Masih calon dia, say. Masih calon tapi Karena secara psikis kan kita berpikir nih, wah, dia apa sama itu? Baru apalagi ada cincin di tangan kan? Ada dilepas dulu nih. harus dilepas itu. Harus dilepas ya. Itu Biar sama-sama bebas dulu kan? Merantau berapa lama itu ya? Itu cincin dilepas di bank baru saja. Antara gadai atau jual. Kau Olga sama pulang. Bagusnya dijual sih biar ada untung. Betul sih Kak. Tapi Kak, apa kaitannya kekerasan berbasis gender dengan era perubahan iklim? Nah itu Ada tadi enggak? kaitan antara perubahan iklim. Kalau kita mau bahas perubahan iklim secara teori, Ya. Banyak ini. panjang dan juga Tadi kan asisten dosen. iya betul. Karena kalau mau menelisik lewat teori, kadang orang juga belum paham
Oke. Sama saya juga belum paham kalau tidak diberikan contoh kasus. Misalnya saya sudah tapi belajar nih. contoh kasus yang sekarang Itu memiliki korelasi dengan kekerasan berbasis gender. Karena pemahaman orang kan antara cuaca dengan iklim itu adalah sesuatu hal yang sama. Padahal kalau mau dilihat dari teori, Beda. di mana perubahan iklim itu adalah sesuatu yang fenomena yang terjadi dalam jangka panjang. Oke. Berapa tahun, pokoknya lama dia di wilayah itu. Nah kalau cuaca kan tidak, perubahan cuaca itu yang sekarang, yang sudah tidak bisa terdeteksi sekarang kan Kak. hujan Hujan panas. Kayak mood ya. Kadang Mood baik, kamu. kadang stabil gitu. Oke, lanjut. Iya seperti itu Kak. Jadi kalau kita mau melihat, ya ampun, ini kalau tidak ada studi kasusnya kita akan ngambang juga. Betul. Apalagi ke masyarakat kan, kalau kita mau bahas teori-teori terus, aduh, tidak. Sedangkan otakku Kak, nggak masuk ini kalau tiga materi itu sampai diisi di sini. apalagi orang awam. Apalagi ya, masyarakat di desa. Jadi mau tidak mau kami harus melakukan Cari contoh sesederhana mungkin. sesederhana mungkin yang bisa mereka Terima. paham. Cocok. Tapi Kak, pernah nggak dengar keluhan apa saja dari masyarakat sekitar yang memang Kakak baru dengar gitu? Lagi-lagi baliknya ke situasi pasca bencana sama situasi tambang galian C. Iya. Karena si galian C ini membuat ancaman yang serius untuk perempuan. Oke. Salah satu keluhannya adalah, weh teh bagus ini, so berpuluh-puluh tahun kita dipeluk sama tambang ini. Iya. Ditanya kenapa? Tugas perempuan itu bertambah. Secara psikolog, mental, mereka itu sudah dijajah. Yang tadinya durasi frekuensi mereka membersihkan rumah, tadinya cuma 1 kali dalam 1 hari, besok banyak. Biar hatta malam basapu. Karena debu tadi. Karena debu. Pintu rumah teh tak buka-buka. Jadi dikira orang mau bakasi santunan mungkin, sote ada orang di rumah. Dikira mau undang Betul. sote ada toh. Jadi kemudian kalau mau, sebenarnya kompleks sih Kak, karena membersihkan rumah lebih padat, Penggunaan airnya mungkin lebih banyak. penggunaan air lebih banyak dan terbatas. Iya. Kemudian bajaga anak. Anak kalau dibiarkan tidak dipantau, dia akan main di area galian C. Sementara di loli saluran itu berdekatan juga dengan galian C, khususnya Huntap. Masyarakat pesisir kan dipindahkan ke Huntap. Iya. Jadi biasanya kan begini, weh jaga dulu anakmu itu, semua masuk di lubang itu. Biasanya kan begitu orang tua. Iya. Begini DP papa. Tuh sama seborus ayam. Lebih penting ayam daripada anak. Tapi untuk tuan rumah ini, tuan Iya. rumah Itu kalian fakta dah. Bagaimana dah? tuan rumah kalian cek bagaimana fakta di lapangan? Ini sih Kak, karena kekurangan air bersih, jadi kadang kita pakai air yang korup-korup begitu, dan itu gatal. Betul. Meskipun itu sudah dimasak. Enggak, ini kita kan pakai cuci Untuk- nih. Oke. Apalagi- gatal gitu Kak. Gatal gitu Kak. Iya, apalagi kalau misalnya lagi halangan buat perempuan ya, itu pasti sangat butuh butuh air banyak bersih. air Betul, untuk betul. membersihkan, membasuh dan lain-lain. Betul. Tapi untuk dikonsumsi, Kalau dikonsumsi itu kita pakai air masak betulan ya. Kalau di Loli Pesua sendiri, ambil airnya di mana? kalau Loli Pesua sendiri itu untungnya masih bercukupan air bersihnya karena tidak sebanyak loli-loli lain begitu, dan Oke. tambangnya jadi kayak masih aman lah. Masih aman. Berarti ke air bersihnya masih cukup ya. Kalau di Sigi sendiri bagaimana? Gimana Kak? Tiada di desaku kalian cek. Nah Kak, ini kembali lagi ke Kak Firda. Kak Firda kan staf resmi KPKPST. Ini kalau bicara Iya. staff ini. Duh, tidak. Itu kan permasalahan daerah Donggala sekitar. Kira-kira kalau permasalahan kompleks yang terjadi di Kabupaten Sigi. Kalau di Kabupaten Sigi itu kemarin sempat juga jadi relawan di mana nih, bencana bukan gempa, banjir bandang. Banjir bandang yang di Kulawi. Bangga. Oh, yang Kulawi baru terjadi sebelum sebelum Bangga. Jono. Bukan. Jono di mana? Pokoknya di Jono, situ lah saya Rogo, relawan. Rogo. Itu Rogo. Pernah antar logistis dan sempat hidup meskipun tidak terlalu lama di sana. Yang mereka rasakan itu ancamannya ketika datang bencana, Kak. Jadi tidak tenang. Karena Ancamannya kan tidak ditahu kapan tidak akan ditahu. terjadi. Meskipun ada alarm pengingat Mm-mm. dan banjir datang,
tapi menurutku kayaknya waktu itu tidak jalan kali ya Alarmnya. alarmnya. Jadi banyak sekali yang memang belum sempat menyelamatkan dokumen-dokumen, belum sempat mengisi dan segala macamnya. Sebatas yang saya paham, ancaman yang terjadi di Kabupaten Sigi itu sangat berbeda dengan di Kabupaten Donggala, karena spesifikasinya mereka diancam sama bencana Kak, bencana banjir bandang. Jadi memang di sana daerah siaga 1. Sering sekali terjadi bencana sana. Jadi yang melarat adalah perempuan, karena kebutuhannya juga tidak dipilah antara perempuan, laki-laki, perempuan Oh, jadi begitu bantuan datang, ya sudah bantuannya umum. Iya, dalam bantuan umum. Jadi perempuan secara tidak langsung terpinggirkan nih. Perempuan mau softex yang lebih banyak, kebutuhannya laki-laki kan. Lebih banyak kopi, kopi gula, teh, makanan, mie. Tapi kalau keseringan makan mie Bapak Bapak anu Beb. untuk reproduksinya perempuan berpengaruh juga ya? Kak, karena setiap makanan instan itu informasi dari bidan desa selama ini, karena banyak nih remaja, kawan-kawan remaja, karena diskusi kami di desa itu ada kategori remaja juga. Jadi mereka itu mengeluhkan, Kak, kenapa saya haid satu bulan itu haidnya cuma dalam 1 minggu itu haidnya cuma 3 hari. Itu kenapa, Kak? Itu kenapa itu? Karena makan yang instan. Junk food. Iya, pokoknya Jangan kayak makan junk food. Iya, kayak somai, kayak apa ya? Mie instan. Udah enak semua disebutin. Kan? Cimol. Makanan favorit semua. Jadi kayak itu sebenarnya bisa dikonsumsi, tapi dalam 1 minggu itu mungkin durasinya 1 kali saja. Itu kalau remaja sekarang, Kak, kata ada ikan makan mie goreng. Betul. Bukan cuma remaja. Oh, Yang jompo juga makan begitu ya. Sampai 2 mie-nya dan 2 telur. wah, double mie. Oke, itu dari Kabupaten Sigi sendiri Iya. ya. Tapi kalau dari Kabupaten Parigi Motong, kan di Kabupaten Parigi Motong sudah ada 6 titik. Iya, kalau di 6 titik untuk Parigi Motong. Itu di mana saja, Kak? Kalau itu ditanyakan, soalnya saya bukan koordinator wilayah. Oh, tapi terbagi salah lagi. satunya yang saya tahu itu adalah Desa Tora atau Rue. Torue. Abibabo. Oke. Itu satu diantaranya itu. Nah, jadi untuk menelisik lebih dalam terkait dengan Parigi Motong, karena Parigi Motong ini juga wilayah baru sekali. Baru sekali dia gabung 2025 Januari. Desember Desember 2024. 2024. Iya, 24, kemudian disambung di 2025 awal. Sampai dan sekarang. Dan itu ada tupoksinya, Kak, ada punya korwil. Oh, ada korwilnya Kalau sendiri. kakak fokusnya di Donggala. kakak Feby juga di Donggala, tapi Donggala saya juga. kemana-mana gitu, ikut-ikut Lintas Iya, sektor. atau Nah, Kak, kebetulan ini besok juga kan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kira-kira apa yang ingin Kak Feby dan Kak Firda sampaikan untuk para remaja yang sedang menonton atau teman-teman relawan sekalian? Dipersilahkan. Ada enggak pesan-pesan? Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Yang melawan malam ini. Iya. Karena mengingat besok kan hari kemerdekaan yang berapa ya? 80 tahun di Indonesia Raya. 80 tahun Indonesia. Harapannya ke depannya itu mungkin kawan-kawan remaja bisa lebih terbuka, lebih membuka diri, memberikan apresiasi dari keluarga, dari perempuan-perempuan untuk diterjunkan langsung ke pemerintah desa. Keterlibatan perempuan ya? Keterlibatan perempuan, karena banyak nih suara-suara perempuan yang masih terpenjarakan dan belum dibebaskan secara kemerdekaan. Seperti itu sih, Kak. Nah, jadi harapannya tidak hanya habis di sosialisasi. Ketika ada rencana tindak lanjut mungkin di akhir sosialisasi kawan-kawan remaja Sigi dan Kabupaten Donggala, itu boleh di hari kemerdekaan nanti dituangkan saja langsung di kantor desanya mungkin, atau diberikan tempel-tempelan ala-ala, atau menyeliplah di perlombaan menyuarakan perempuan-perempuan. Karena yang sejauh kita tahu sekarang itu, bukan sekarang sih, dari masa-masa dulu mungkin sebelum saya lahir, perempuan itu selalu tidak pernah didengarkan suaranya.
Jadi saatnya perempuan ambil peran. Ambil peran. Berawal dari mana? Akarnya remaja dulu. Betul. Karena mereka remaja Gen Z, Gen Alpha, segala macam itu baru anak kemarin. Salah satunya saya baru anak kemarin. Jadi kita lah akarnya untuk membuka ruang sama perempuan, mama-mama kita, ibu, kakak kita, adik, untuk saling memberikan apresiasi sebenarnya apa sih kita butuhkan. Apalagi di hari besok itu, wow, hari kemerdekaan loh, kita sudah harus bebas. Gitu. Harus merdeka. Tidak lagi terpenjarakan secara psikolog, secara pribadi, bukan hanya urusan ranah domestik. Itu sih, Kak. Tapi juga harus kita aksesnya ke publik itu harus lebih kuat sih, khususnya untuk perempuan. Oke, kalau dari Kak Feby sendiri, kira-kira apa yang mau disampaikan di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80? Tentunya ini untuk para remaja. Iya, para remaja ya, melawan muda. Untuk remaja kita harus berani nih ambil aksi nyata. Iya. Karena orang-orang masyarakat itu butuh wadah untuk menampung suara mereka begitu. Iya, betul. Karena kadang kalau kita langsung ke pemerintah itu kadang tidak didengar dan Mungkin bukan didengar tapi agak loading begitu. Iya. Agak Lambat lambat sampainya, iya. betul. Iya. Jadi lewat kalian relawan muda itu lebih cepat satset. Betul. Lebih lincah ya, saya lincah. Mungkin itu remaja ayo kita sadar kalau kita harus mengambil aksi nyata dari sekarang. Karena kita menuju Indonesia emas. Wih, Di 80 tahun Indonesia, perempuan juga harus merdeka. Betul. Harus bebas berekspresi. Jangan yang kayak kalau keluar jangan kok pakai begitu. Iya. Nanti begini-begini. Padahal kan perempuan harus Bebas, bisa kan? mengekspresi. Masa iya pakai bikini apa yang disalahkan perempuan ya? Betul. Tidak boleh begitu kan? Tidak boleh. bebas berekspresi tapi tetap dengan aturannya. Nah Kak, terima kasih nih sudah mau datang mampir ke Sarawak Channel, kolaborasi. Kita menunggu loh ya. Coba tahu turun sosialisasi perempuan kita bisa Siapa tahu diajak. bisa dilibatkan Sarawak Iya, Channel walaupun boleh, kami boleh. sudah jompo dari remaja. Jadi nanti kerja sama dengan Sarawak Channel tidak hanya putus di sini. Iya. Kita siap jadi relawan juga. Oke. Rela dan Tak mau Relawan. Tapi tidak, kalau kita relawan melawan. betul. Tapi kalau ini relawan muda atau relawan apa Kak sudah masuk ya? Jompo. Relawan apa masuk? Tanyakan kemudian kita Olga. Berat lagi. Ada kemudahan 24 tahun ke atas. Remaja akhir 24 tahun ke Iya, atas, kan? berarti sudah remaja dewasa. Ada lah. Bukan tua, diperhalus, bukan tua, remaja dewasa. Dan bukan jompo. Iya, kalau yang lihat di sana itu remaja tua. Apa gitu? Kalau host yang laki-laki itu dia sudah tua. Astagfirullahaladzim. Nah Kak, harapan kedepannya untuk KPKPST dari Kak Firda. Oke, nah harapan ke depannya khusus KPKPST itu pokoknya makin jaya. Kayaknya kenal. Yang penting jangan sampai tutup lari ya. Jangan, harus jalan terus. Aduh, KPKPST harus jalan terus. Iya, karena KPKPST ini selain dia dari 100% ada 30% itu divisi pendampingan kasus. Oke. Khusus untuk pendampingan kasus ada juga bagian pengorganisasian sisanya dan divisi-divisi lainnya. Kenapa pentingnya? Karena menurutku KPKPST ini sangat luar biasa manfaatnya di kalangan masyarakat. Dengan adanya KPKPST bisa membantu untuk perempuan-perempuan di luar sana bebas berekspresi, bebas menunjukkan dirinya siapa, bebas tanpa intimidasi apapun. Karena di KPKPST itu apapun bentuk wejangan dari masyarakat diterima baik oleh KPKPST dan langsung menjadi wadah untuk ke pemerintah desa. Oh ternyata ini nih lagi-lagi kebutuhan. Itu sih, Kak. Jadi janganlah sampai mati ini KPKPST, organisasi perempuan yang menggerakkan suara-suara perempuan di desa, Kak. Oke. Kalau dari Kak Febri, harapan kedepannya untuk KPKPST?
Untuk saya sendiri, semoga KPKPST itu semakin sukses ke depannya. Amin. Karena KPKPST ini sangat terbantu untuk misalnya nih ada yang mengalami pelecehan atau apapun tidak tahu mau kemana begitu. Iya. Kadang kalau ke tempat yang seharusnya itu tidak terlalu didengarkan. Malah diintimidasi. Betul. Gara-gara kau itu kok pakai baju begitu. Iya, Makanya salahnya di kau. Betul. Kalau di KPKPST itu sangat kayak dimengerti korban itu, dirangkul, kayak disayang sekali, dan jadi sangat terbantu adanya KPKPST ini untuk perempuan yang tidak tahu arahnya kemana untuk melapor. Oke. Gitu. Kalau persoalan yang batal lamaran bisa. Oh bisa kak? Bisa langsung sensitif loh. Bisa. Kekerasan apa itu? Itu Kekerasan berbasis psikis. hati, say. Iya, mentalnya ya hancur-hancuran lah. Siapa sih yang aduh. Sudahlah. Oke. Nah kak, apa perasaannya main di Saraba Channel? Seru, soalnya ada host yang sangat ceria. Oh, peres sudah ini. Batene sudah ini. Tapi kita berharap kedepannya masih akan panjang Betul. lagi Ya, sama oke. kita supaya siapa tahu kan nanti beda-beda orang terus tapi bisa ketemu lagi nanti dengan Iya. Feby dan juga Firda yang luar biasa. Berbeda-beda tapi tetap satu ya. Betul, itulah KPKPST. Iya, beda tunggal ika saya. Oke kak, terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Semoga apa yang menjadi tujuannya selalu menjadi manfaat bagi orang lain. Amin. Oke, Olga yang harus sampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup. Maaf kalau ada salah-salah kata yang Siap. disengaja maupun tidak disengaja. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap di Saraba Channel. Sarapan dulu dong.